Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Midun. Kembali lagi di acara Si Bidun Ngopi Podcast episode 2 bersama saya Pungki dan dan rekan saya. dan saya Sony. Di sini nih kita akan ngobrol seputar keimigrasian. Tema pada hari ini apa ya Pak Sonia? Tema si Midun ngopi kali ini adalah mengenai izin tinggal warga negara asing. Kali ini kita sudah bersama narasumber kita yaitu Bapak Insan Umami sebagai Kasubsi Izin Tinggal Keimigrasian di Imigrasi Madiun. Selamat pagi Pak Insan. Selamat pagi Mbak, selamat pagi Sobat Mido. Oke. Nah, bagi sahabat Midun yang tertarik dengan tema pada podcast hari ini, silakan langsung aja komen di live IG kita. Nanti beberapa pertanyaan yang terpilih akan langsung kita jawab bersama dengan narasumber kita pada pagi hari ini. Dan bagi yang beruntung akan mendapatkan merchandise gratis dari Imigrasi Madiun. Wah, Seru sekali nih. Iya dong, keren gak Pak nih? Kita bagi-bagi giveaway sambil podcast gitu. Keren banget. Apa giveaway-nya ya? Banyak, Pak Insan mau apa? Ada semua di Imigrasi Madiun. Ada. Kita bagikan satu paket merchandise gratis langsung ke rumah bagi pemenang podcast pada hari ini. Oke, mantap. Pasti antusias semua orang. Ayo. Oke, langsung saja ya Pak ya untuk mempersingkat waktu dan agar banyak pertanyaan Untuk yang mempersingkat dapat waktu. agar banyak pertanyaan yang bisa langsung dijawab oleh narasumber kita pada hari ini, langsung saja kita cus tanya-tanya ke Bapak Insan Umami. Oke, pertanyaan yang pertama nih Pak, berhubung kita lagi ngobrolin perihal imigrasi Pak, terkait izin tinggal. Nah, untuk izin tinggal sendiri tuh sebenarnya apa ya Pak? Terus bedanya izin tinggal sama visa itu apa? Soalnya kebanyakan pemohon di sini tuh banyak sekali yang keliru penyebutan antara izin Iya, tinggal dan bener. visa. Oke, sebelum kita injak izin tinggal ya. Siap. Kebetulan Bang pas Mbak memanggil saya ke sini sebagai kasubsi izin tinggal. Namun untuk itu kita harus tahu itu adalah salah satu yang namanya fasilitas dari keimigrasian, dan izin tinggal ini merupakan fasilitas yang diberikan kepada warga negara asing yang akan tinggal dan berada di Indonesia. Namun sebelum itu kita harus membedakan antara izin tinggal dan visa. Visa sendiri adalah salah satu syarat untuk masuk datang ke Indonesia ya. Namun itu belum bisa digunakan untuk menetap karena hal itu harus mereka lakukan orang-orang yang sudah datang ke Indonesia, baik itu menggunakan izin tinggal tetap atau izin tinggal terbatas, itu tergantung dari visanya. Nah, sementara kita akan jelaskan apa itu visa. Ya. Di sini menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 ya, menurut peraturan, izin tinggal adalah izin yang diberikan kepada warga negara asing oleh pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri atau berada di wilayah Indonesia. Sedangkan visa ya adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk dapat melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia. Makanya tadi salah satunya untuk dapat masuk ke wilayah negara Indonesia adalah dengan visa. Oh, jadi izin tinggal dan visa itu beda ya, Pak? Beda. Saya pikir sama. Beda. Jadi kalau menurut keterangan Bapak tadi berarti visa itu syarat untuk masuk terlebih dahulu ke wilayah Indonesia ya. Yes, betul, Nanti Pak. akan dijadikan ke Untuk ke izin tinggal. izin tinggal. Ya, dia harus melaporkan visa yang dia miliki sehingga kita dapat menerapkan izin tinggal, begitu Pak. Oke, jadi sekarang sahabat Midun sudah nggak bingung lagi ya membedakan antara apa itu visa dan izin tinggal. Jadi jangan sampai nanti ketika datang ke kantor imigrasi ada salah penyebutan antara visa atau izin tinggal itu sendiri. Oh, jadi merujuk Permenkumham tadi yang Permenkumham 27 tahun 2014 ya, tidak bisa sembarangan nih WNA yang berada di wilayah Indonesia. Benar nggak, Pak? Iya, betul sekali. Jadi harus sesuai dengan permohonan dan visa yang dia miliki, sehingga izin tinggalnya juga akan diberikan sesuai dengan visanya, gitu. Gitu. Oh ya Pak, dengar-dengar kalau mau masuk ke wilayah Indonesia itu sendiri untuk warga negara
negara asing harus ada penjaminnya ya Pak ya? Betul. Kenapa demikian? Karena warga negara asing yang datang ke Indonesia harus memiliki penjamin. Penjamin ini fungsinya adalah sebagai orang yang bertanggung jawab atas segala perbuatan, kegiatan, serta aktivitasnya selama berada di Indonesia. Gitu. Untuk menjadi penjamin itu sendiri apa ada persyaratan khusus ya Pak ya? Kalau misalnya saya punya teman warga negara asing yang mau datang ke wilayah Indonesia, terus saya digadang-gadang buat jadi penjamin nih, kira-kira bisa nggak Pak ya untuk sembarang orang menjadi penjamin seperti itu? Gini, untuk penjamin sendiri itu ada dibagi satu perorangan, satu perusahaan. Untuk perorangan dia harus memang cakap dalam artian dia harus memiliki atau bisa menunjukkan bahwa yang bersangkutan mampu untuk memberikan jaminan, terutama jaminan untuk kehidupan selama berada di Indonesia. Begitu juga untuk perusahaan, dia menjamin bahwa yang bersangkutan datang ke Indonesia, WNA yang bersangkutan ini tidak melakukan hal-hal yang di luar daripada ketentuan yang sudah kita atur, seperti itu. Oh, demi menjaga keamanan negara ini juga ya Pak ya? Betul, jangan sampai orang-orang yang datang ke Indonesia ini tidak memiliki satupun manfaat buat tanah air kita, masyarakat, lingkungan, politik, sosial, itu. Nah, jadi begitu ya Sobat Midunia nih, negara aja nih dijaga oleh imigrasi Madiun, petugas imigrasi Madiun. Apalagi hati Sobat Midun semua. Jadi kalian semua jangan ragu-ragu untuk melakukan kepengurusan perihal keimigrasian ke kantor imigrasi Madiun, karena kita pastinya akan selalu memberikan pelayanan yang sangat baik untuk semua pemohon yang ada di sini. Mantap sekali nih. Pak, ya. Ngomong-ngomong nih, izin tinggal itu sendiri ada berapa macam sih jenisnya? Ada banyak ya. Di sini kita lihat. Tapi kita akan jelaskan dua ya. Yang pertama ada izin tinggal sementara atau ITAS yang kita sering dengar. Dan yang kedua adalah izin tinggal tetap. Nah, apa perbedaannya antara dua izin tinggal tadi ya? Dua izin tinggal tadi itu dari masa tinggalnya. Yang pertama kita bisa lihat kalau untuk KITAS itu ada yang 6 bulan sampai dengan 2 tahun maksimal. Tapi untuk maksimal tinggal dengan menggunakan KITAS itu yaitu tidak lebih dari 6 tahun. Namun halnya beda dengan kitab. Kalau kitab ini dia bisa tinggal selama 5 tahun berturut-turut dan dia cukup 1 kali melapor dia dapat tinggal selama 5 tahun dan 5 tahun kemudian dia akan melaporkan kembali gitu. Oh gitu. Jadi kalau ITAS 6 sampai 2 tahun. 2 tahun kalau untuk perpanjangannya. Iya, kalau ITAP bisa sampai langsung 5 tahun ya. Langsung 5 tahun, nah, betul. Ini kan ada perbedaan nih antara ITAS dan kitab. Kalau ITAP lebih panjang jangka waktunya ya Pak ya. Untuk kita bisa mendapatkan ITAP itu sendiri kira-kira ada perbedaan persyaratan nggak antara ITAS dan ITAP itu? Oh jelas. Mungkin prosesnya. Iya. Apakah harus ada tahap khusus? Atau tahapannya mungkin nggak seribet tahapan masak Indomie ya. Kalau Indomie lah instan langsung jadi gitu. Oh iya, kalau Indomie instan. Di dunia ini mana ada yang instan Pak kalau bukan Indomie? Jadi untuk ITAP sendiri dan ITAS itu perbedaannya yaitu dari sponsor ya. Yaitu untuk kitab sendiri hanya 2 ya, sponsor dari istri atau suami yang warga negara Indonesia atau dia sebagai investor. Di luar dari itu kita tidak memberikan fasilitas untuk memperoleh ITAP seperti itu. Jadi kalau misalnya cuma temen gitu nggak bisa ya Pak ya untuk jadi ITAP cuma ya? Cuma temen ya. Statusnya belum jelas gitu. Udah itu ntar di ghosting ntar. Aduh, sakit daripada sakit mending nggak usah ya Pak ya. Oh iya nih. Jadi Pak Insan cuma bahas ITAS sama ITAP aja ya. Ini sahabat Midun juga pengen tahu nih izin tinggal kunjungan Pak. Nah, itu bagaimana Pak kalau izin tinggal kunjungan? Izin tinggal kunjungan ya dari 3 ya yang tadi kita sebutin, berarti salah satunya izin tinggal kunjungan. Izin tinggal kunjungan adalah izin yang diberikan untuk
seseorang dalam kegiatan bisnis, sosial budaya, kunjungan keluarga, namun tidak diperkenankan untuk bekerja, seperti itu. Namun ada izin kunjungan itu sesuai dengan indeksnya masing-masing. Saya tidak mungkin jelaskan semuanya di sini, tapi ada yang memang izin kunjungan itu diperkenankan untuk training, seperti itu. Namun perbedaannya antara ITAS dan izin kunjungan jelas. Kalau ITAS ini masanya lebih panjang untuk tinggal dan keberadaannya juga lebih banyak, dipermudah, seperti itu. Gitu. Jadi sesuai dengan namanya kunjungan ya Pak ya. Yes. Jadi kan waktunya nggak mungkin terlalu lama. Betul. Jadi lebih singkat di antara izin tinggal sementara dan izin tinggal tetap. Untuk izin tinggal kunjungan lebih singkat. Yes. Seperti Itu hanya bisa digunakan selama 6 bulan aja. 6 bulan Jadi aja. setiap Maksimal 6 bulan ya? Nah, maksimal 6 bulan. Nggak bisa diperpanjang Pak? Ya itu tadi, setiap pertama datang ada yang diberikan 60 hari atau 2 bulan kurang lebih ya. Dan setiap perpanjangannya itu 1 bulan, itu 30 hari, kurang dari 1 bulan. Namun dia tidak lebih daripada 6 bulan. Oke, jadi maksimal 6 bulan. Nggak Betul. bisa lebih ya Bapak? Nggak bisa. Oke, sekarang sudah jelas ya sahabat Midun semua. Apalagi yang jelasin langsung dari ahlinya nih. Nah, sekarang ada satu pertanyaan lagi yang paling banyak nih pengen diketahui oleh teman-teman yang tentunya memiliki kerabat warga negara asing yang kepengen masuk wilayah Indonesia. Untuk WNA sendiri sudah diperbolehkan masuk belum ya Pak ya di masa pandemi ini, atau mungkin ada persyaratan-persyaratan khusus atau bagaimana? Yang jelas pada saat masa pandemi ini, untuk sahabatnya yang masih di luar, keluarganya yang masih di luar, diharapkan bisa lebih bersabar dulu karena belum bisa kita fasilitasi atau bisa diberikan visa itu. Bisa karena mengingat kita masih dalam berproses untuk lepas dari pandemi ini, dan kemarin kita juga sama-sama melihat beberapa tempat memiliki tingkat COVID yang tinggi ya. Jadi mau nggak mau kita harus tahan dulu. Bukan berarti tidak akan ada, cuman untuk saat ini harus tahan dulu. Jadi untuk sahabat Midun yang mempunyai kerabat di luar negeri yang mau WNA ya khususnya ya. Ya. Itu jadi sekarang masih ditutup Pak ya untuk permohonan visanya ya? Sementara ini masih ditutup sampai keadaan cukup membaik di beberapa tempat. Karena masih tinggi ini, masih level 4 beberapa tempat Pak. Gitu. Oke, jadi belum bisa masuk ya Pak ya sementara? Iya, masih harus sabar ya. Jadi bagi sahabat Midun yang memiliki kepentingan, terutama yang memiliki kerabat warga negara asing, silahkan langsung saja pantau terus di Instagram atau sosial media Kani Madiun agar terus mendapatkan informasi terupdate tentunya tentang perihal keimigrasian, terutama di izin tinggal. Yes. Oke. Ya. Jangan yang susah-susah ya. Enggak Pak, ini yang biasa ditanyakan oleh sahabat Midun nih biar nggak penasaran masalah izin tinggal. Pertanyaan yang paling sering banget diajukan di kantor imigrasi Madiun, kita kupas lagi satu-satu, makanya biar jelas gitu Bapak ya. Lagi nih ya pertanyaannya kira-kira Pak Sony? Ya, nanya nomor sepatu gitu. Kalau di Kani Madiun ini kebanyakan kitasnya kan penyatuan keluarga nih Pak. Iya. Ya. Itu syaratnya apa sih Pak untuk kitas penyatuan keluarga? Penyatuan keluarga ya. Oke, thank you. Oke, untuk kitas penyatuan keluarga. Kitas penyatuan keluarga ya syaratnya satu, dia harus menikah dengan sah. Ya, atau dia memang anak sah. Sah ini dalam artian cakap di hadapan hukum. Dia menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia merupakan anak yang sah, bukan anak biologis saja ya, tapi anak yang sah. Anak yang sah ini adalah anak dari hasil perkawinan campuran misalnya, atau salah satunya yang bisa mungkin kita sering temukan ya di sini yaitu perkawinan campuran, namun perkawinan itu dilakukan di luar negeri ya. gitu.
Itu yang sering kali. Oke, jadi harus sah secara hukum dan Hukum, negara ya Bapak hukum ya. dan negara. Baru dapat diakui untuk penyatuan keluarga. Betul, baru bisa menjadikan belahan hatinya itu jadi sponsor untuk hidup di Indonesia. Tentunya harus dengan kepastian dan status yang jelas, hukumnya jelas, negaranya jelas. Jadi baru bisa ya teman-teman sahabat Midun semua untuk penyatuan keluarga. Jadi jangan mau sembarangan, harus status kenegaraannya juga jelas seperti itu untuk melindungi hak kita sebagai wanita dan laki-laki. Gitu ya. Bahaya. Dalam banget. Aduh. Oke Pak Insan, untuk pelayanan izin tinggal di imigrasi Madiun gimana Pak? Apakah sudah dibuka atau masih ditutup terkait dengan adanya PPKM ini? Masih ada pembatasan terkait PPKM. Namun kita di sini selain syarat-syarat yang sudah tertera di dalam aturan, kita juga menetapkan untuk dapat menyertakan surat vaksin sekarang ya untuk datang ke Sepertinya kantor sudah kita. menjadi kewajiban ya Pak ya sekarang surat vaksin itu. Masa ke mall aja harus ya kan? Iya. Biar lebih aman nih sahabat Midun. Ya gitu. Karena itu menjadi prioritas kami ya untuk melindungi gitu, masyarakat. Terus untuk kita sendiri di kantor imigrasi Madiun memang termasuk banyak untuk yang kita berikan dan kita layani untuk ITAS ini. Yang paling banyak tuh ITAS ya Pak ya? Betul, ITAS. Itu untuk ITAS sendiri Kandi Madiun itu untuk kepentingan apa ya Pak ya? Kalau di Kandi Madiun sendiri yang dilayani? Sini ya, berarti kalau Kandi Madiun ini saya jelasin bukan hanya Madiun ya, tapi kita melayani 3 kabupaten 1 kota. Oke, mana aja itu Pak bisa disebutkan Pak? Kabupaten Madiun, Ya. Kota Madiun, terus Magetan, sama Ngawi. Oke, jadi Nah, 4 wilayah iya. ya Pak ya? Nah, untuk kita sendiri di Madiun, di Kabupaten Madiun memang sedikit. Namun untuk di Kabupaten Magetan itu banyak sekali kitas pendidikan. Karena di sana ada pesantren dan di satu lagi di Ngawi juga sama banyak pesantren seperti itu. Jadi kebanyakan di sini tasnya untuk pendidikan ya Untuk Bapak pendidikan betul. Kira-kira jumlah tasnya sendiri untuk wilayah Madiun sekitar berapa ya Pak ya yang sudah diurus? Untuk sekitar Madiun terakhir itu untuk di Magetan saja bisa sekitar 600 ya kurang lebih karena banyak banget ya. Ya karena ini dinamis dia, ada yang keluar ya, jadi update harus dilakukan per bulannya. Jadi lumayan banyak juga ya Pak ya berarti WNA yang terdata di wilayah imigrasi Madiun ini. Banyak sekali. Oke. Ada yang susah pertanyaannya? Saya kabur kalau enggak. Enggak ada Bapak, ini pertanyaan yang gampang-gampang aja yang kita kasih ke Pak Insan. Oh iya nih mungkin sahabat Midun kalau pengen lebih jelasnya nih untuk selain di podcast ini ada nggak kontak person untuk pengurusan izin tinggal itu sendiri Pak di kantor imigrasi Madiun? Oke, untuk kontak personnya tidak ada, namun tidak ada kontak person saya. Oh, bukan. Iya, kontak person. Saya sudah berkeluarga loh. Pak Insan jadi kegeeran nih. Maksud kita tuh kontak person yang bisa dihubungi biar lebih jelas gitu sahabat Midun. CS ya. Iya. Untuk pelayanan kontaknya itu sebentar. Mana ya? Lupa saya. Ada kontak pelayanan kita dan itu tersedia WA ya. Cuman saya lupa ya. Mungkin ya. Mungkin sambil nanti Bentar. Pak Insan mengingat Saya lupa, nomor saya kontak ingat. personnya karena mungkin terlalu banyak kontak yang Iya. sudah disimpan. Nanti langsung aja juga kita tulis aja di live IG kami untuk nomor kontak personnya izin tinggal. Nah, udah ingat nih Pak. betul, betul, Oke, betul. udah Saya ingat. pikir tuh kontak person langsung lihat di bawah sini gitu. Enggak ya? Enggak, Pak. Ini live ya? Ini live Pak, nggak bisa. Nggak bisa. Oh iya. Oke, ini untuk kontak person yang mungkin di sini agak kurang jelas ya. Bagaimana? Karena ini kita hanya sebatas yang umumnya.
Iya. Nanti untuk persyaratan lebih jelasnya, ketika ingin langsung japri dengan petugas ya. Jadi karena permasalahan setiap orang kan berbeda, bisa langsung hubungin ke nomor WA 08 21 39 644 633. Oke. Kita ulangi sekali lagi ya. Oke, ulangi lagi Ulangi, Pak, Pak. biar langsung dicatat sama sahabat Miduni semuanya. Untuk nomornya 08 21 39 644 633. Oke, sahabat Midun itu ya, silahkan dicatat. Nanti kita juga tulis di bawah komen live IG Ada di bawah nih? Imigrasi. Ada? Iya, nanti ada di komennya. Oh, Tapi komen, kan Pak, bukan di iya. sini. Tapi kan nunggu dibacakan Pak Ihsan dulu biar lebih oke gitu Pak. Oke. Nah, jadi nih Pak, denger-denger nih di Kanimadiun tuh lagi digadang-gadang banget terkait dengan pecel pincu jos. Ini tuh apa Pak? Kok ada pecel pincu, ada josnya? Ini tuh sebenarnya apa gitu Pak? Ya, itu adalah salah satu program unggulan dari kantor imigrasi Madiun ya. Ini benar-benar boleh promosi sedikit ya. Oke, Iya. boleh silahkan. Boleh silakan. Gratis. Jadi imigrasi Madiun salah satunya adalah memiliki program pecel pincik jos, yaitu pelayanan izin tinggal online, pemohon tinggal duduk. Nah, josnya itu ojo suwe-suwe, Oke, tinggal duduk. jemput ojo suwe-suwe yo. Oh, Ya. jemput ojo suwi-suwi tinggal duduk ya. Iya. Itu namanya udah keren banget gitu ya Pak ya. Nah, ini tuh gimana bisa dijelaskan untuk lebih detailnya nih kira-kira Fokusnya ini inovasi ini, Inovasi program itu- ini itu untuk apa, Pak? kenapa ada dan digunakan untuk siapa aja yang bisa pakai? Oke, yang bisa makai ini adalah beberapa yang memiliki, ya salah satunya pesantren ya, memiliki siswa didik yang banyak, sehingga kalau mereka melakukan perpanjangan dalam waktu yang bersamaan ke kantor, itu akan menimbulkan kerumunan, dan ini nggak baik untuk masa pandemik seperti ini. Betul sekali. Nah, dengan adanya aplikasi ini, pihak dari pesantren ataupun pihak dari pendidik atau pihak yang menjadi sponsor siswa-siswa ini bisa mengupload atau mengakses pecel pincuk ini, dan di situ bisa langsung mendaftarkan atau mengajukan permohonan perpanjangan ataupun kitas yang baru, sehingga tanpa harus datang ke kantor. Nanti dari petugas akan memverifikasi kalau memang syarat-syaratnya sudah memenuhi syarat, semua yang sudah diupload itu sudah memenuhi kriteria, maka petugas akan melanjutkan ke sesi foto. Nah, untuk sesi foto nanti dari kami akan memberikan notifikasi kapan waktu foto untuk permohonan yang sudah dimasukkan, seperti itu. Dengan syarat tadi pihak dari penanggung jawab sudah melakukan pembayaran terlebih dahulu. Oke, gitu, Pak ya. Jadi pecel pincuk jos ini permohonannya sekarang online semua, Pak ya? Online Dilakukan semua. Online semua, Memang, online. Iya, di Wah. masa pandemi seperti ini tuh yang online tuh memang paling banyak dibutuhkan gitu ya Pak ya, Iya, untuk mengurangi mobilitas dan gitu. lebihnya lagi kita Iya. akan datang ke on the spot Wah, enak banget untuk nih, kita tinggal ambil di duduk, tempat. didatengin, dijemput, difoto di tempat, tinggal duduk doang, langsung Iya. selesai, Yes. foto di tempat juga, Yes. keren gak Pak? Oh, kurang keren gimana coba? Iya. Ini Pak Insan ini terobosannya, inovasinya ini keren banget memang buat Itu kita inovasi yang satu ya, masih banyak inovasi-inovasi di Oke. kantor imigrasi Nanti Madiun. untuk inovasi lainnya kita kupas satu-satu di next episode Di ya, next Pak ya. episode, Pak. Jangan Yes. sekarang Iya, semua. iya. Masa semua jatah diambil Pak Insan? Siapa tahu bayarannya lebih nih. Oh ya, Pak, sampai lupa nih. Untuk website permohonan pecel pincuk jos sendiri tuh Bisa diakses di mana sih, Pak? Kalau pecel pincuk jos? Iya. Pecel pincuk jos itu kita akses di, aduh, sebentar ya.
Ntar nih sahabat Midun nih, Pak Insan lagi cari-cari contekan. Iya, terlalu banyak sesuatu yang diingat. Jadi memang harus ada sesuatu yang seseorang yang mengingatkan terkait hal ini ya. Gimana Pak Insan? Nanti bagi sahabat Midun yang mungkin belum jelas penulisannya atau link kan mungkin bisa salah-salah nih. Nanti kita tulis juga di komen live IG kita ya. Jadi bisa langsung di copy paste. Kalau mau langsung akses dari Pecel Pincu Josh dari Karimadin ini. Gitu. Bagaimana Pak Insan? Ya, nih sebetulnya ini sudah bisa diakses langsung di https://ismadiun.com/pecelpincu/izin strip online / ya itu. Oke. Mungkin lebih jelasnya mungkin iya. kalau Tenang aja. Oh, Pak Insan. jadi untuk sahabat Midun yang mau mengajukan permohonan izin tinggal WNA-nya secara online ke kantor imigrasi Madiun itu bisa melalui https://ismadiun.com/pecelpincu/izin online. Nah, bisa dicatat nih. Nanti kita tulis juga di komen. Iya. Oke, selanjutnya nih Pak, kita sudah sampai di segmen terakhir. Nah, gimana nih? Pertanyaan hari ini cukup menguras tenaga ya Pak Insan? Alhamdulillah saya bisa menjawab ya. Pasti bisa dong. Pasti bisa dong, ahlinya ahli. Tidak bisa Bapak. Iya. Karena untuk izin tinggal ini merupakan satu bidang imigrasi yang mungkin paling kompleks ya dari segi persyaratan apapun permasalahan dan peraturannya memang luar biasa. Dari setiap permasalahan memiliki satu peraturan sendiri. Makanya untuk itu mungkin alangkah lebih baiknya langsung ke WA aja kalau mau tanya lebih detail lagi gitu. Oke, pasti respon ya Pak ya WA-nya? Respon. Tapi kalau untuk nanya-nanya yang sekedar pengetahuan Basa-basi umum itu, masyarakat kan belum banyak yang tahu apa sih gitu tentang ini, tas itu apa ya tadi. Seperti itu. Oke, kalau gitu langsung aja nih kita pantau di live IG Karimadin nih, kira-kira ada yang tanya nggak nih Pak perihal tentang izin tinggal keimigrasian ini? Boleh. Oke, kita lihat. Jangan banyak-banyak ya, 3 aja cukup ya. Masalahnya nih belum tentu ada yang nanya nih. Yang mana nih yang mau giveaway nih? Katanya ada yang mau merchandise gratis. Kok belum ada yang nanya? Kita tunggu ya untuk pertanyaan-pertanyaannya. Giveaway siapa aja boleh ya, siapa aja boleh. Saya boleh nggak, Mbak? Pak Insan mau tanya ke Pak Insan sendiri. Masa narasumber tanya ke narasumber gimana? Ya nanyanya ke hostnya Thomas. Oke, ini kita lihat terus masih belum ada ya yang mengajukan pertanyaan ini. Kemana nih sahabat Midun? Ayo dong nanya dong, mumpung kita lagi live IG nih, masa nggak ada yang nanya, kan kasihan Pak Insan. Ya kasihan, ntar takut nggak bisa jawab. Aduh. Masih kita tunggu nih pertanyaan dari sahabat Midun nih. Oke, mungkin sambil nunggu Pak Insan mungkin bisa sambil nyanyi-nyanyi. Ya mungkin sambil nunggu boleh ya kali ngejelasin sedikit ya. Oh boleh. Oh, silakan, boleh, Pak. boleh. Ya untuk kantor imigrasi Madiun ini sekarang terutama di Intal inovasi-inovasi yang sudah ada sekarang bisa langsung dinikmati ke kantor. Kalau hanya untuk 1 orang 2 orang yang keluarganya mau melakukan perpanjang atau izin tinggal barunya, silahkan. Kita sudah ada beberapa fasilitas yang memanjakan ya. Oke, semua fasilitas di sini memanjakan ya Pak ya. Betul. Dan itu bukan hanya untuk WNI ya, untuk pelayanan paspor, tapi untuk WNA pun kita sama diberikan fasilitas-fasilitas itu. Oke, jadi sudah dipastikan pasti di imigrasi Madiun ini sangat nyaman ya Pak ya. Oh, Pelayanannya, untuk fasilitasnya, buat santai sambil petugasnya juga cantik-cantik kayak Mbak. Sudah pasti. Oh, terima kasih Pak Insan ya. Ini sebuah pujian yang patut dilayangkan. Oh, gitu. Ya nanti kalau misalnya mau kepengurusan izin tinggal keimigrasian ke sini pasti bakal ketemu sama Bapak Insan Umami ini. Betul. Ya mungkin wajahnya akan sulit dicari karena saya
3 hari sekali saya ganti penampilan gitu. Oh gitu, jadi penampilannya selalu fresh dan ganti-ganti ya Bapak ya? Betul. Oke Pak, ini sudah ada satu pertanyaan nih dari sahabat Mido nih, langsung aja kita bacakan dari Anizia. Oke, Kak mau bertanya persyaratan buat ITAS baru itu bagaimana ya? Nah, mohon izin langsung dijawab aja ya Pak Insan ya. Langsung ya? Iya, silahkan Pak Insan. Langsung hubungi di nomor WA. Jawab dong Pak. Untuk ITAS baru ya. ITAS baru pertama surat permohonan ya. Namun sebelum surat permohonan itu ada ya tadi visanya ya. Oh iya ya. Visa, ingat visa itu harus sudah punya visa, surat permohonan, surat sponsor, terus paspor yang bersangkutan, tanda visa itu sudah digunakan, ada yang namanya cap elektronik ya sekarang. Jadi berupa stiker itu juga harus dipastikan sudah tertera bahwa pada saat masuk ke Bandara Soekarno-Hatta itu sudah ditunjukkan dan petugas memberikan tanda masuk. Terus KTP sponsor dan apa lagi ya, lupa. Paspornya mungkin. Halaman paspor Pak. Iya. Ya itu aja, halaman paspor. Di fotokopi juga. Jadi Itu untuk yang kunjungan penyatuan keluarga ya, KITAS kan? iya, ini untuk Iya. ITAS-nya. Oke, jadi untuk Mbak Anizia, nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas, bisa langsung WA aja di nomor yang sudah ditulis tadi. Iya. di izin tinggal keimigrasian Kadin Madiun, nanti akan langsung dijawab lengkap, lebih lengkap dan mungkin akan lebih jelas karena ditulis ya. Ya, dan itu pertanyaannya itu sebetulnya makanya saya nggak bisa ngejelasin karena KITAS ini banyak kan Mbak. Gitu. Jenisnya banyak ya? Jenisnya, ada KITAS untuk kerja ya kan, dia izin tinggal untuk kerja, ada penyatuan keluarga, ada pendidikan, dan setiap KITAS ini memiliki persyaratan yang tentunya berbeda juga. Namun ada syarat bakunya yang tadi saya sebutkan adalah syarat bakunya untuk kita saja seperti itu. Dan paspornya pun harus berlaku ya Mbak. Pastinya Pak, kalau paspor mati juga nggak bisa masuk sini ya pastinya ya. Terus kolom visanya di situ nanti ada masa tenggangnya, dia harus melaporkan. Kalau visa itu baru datang dari luar itu 30 hari ya. 30 hari ya. 60 hari 90 hari itu visa itu harus sudah digunakan ke Indonesia, dan setelah diterapkan di bandara itu diberi waktu lagi 30 hari untuk melapor ke kantor imigrasi. Oh, untuk pengajuan KITASnya ya Pak ya. Betul. Makanya complicated ya. Kalau misalnya mau nanyakan ini sekalian aja foto capture apa sih biar petugas itu bisa melihat, oh ini ternyata KITAS untuk penyatuan keluarga. Nanti diberikan langsung Mbak persyaratannya sesuai dengan apa yang Mbak butuhkan, seperti itu. Jadi saking banyaknya macamnya nih, jadi beda-beda. Jadi nanti bagi sahabat Midun yang mau tanya ke WA dari izin tinggal itu sendiri ya mungkin harus lebih jelas ya, lebih spesifik kira-kira izin tinggalnya apa, untuk digunakan untuk apa seperti itu. Oke, next Pak. Jadi pertanyaan kedua nih Pak, second question. Dari sahabat Midun Soleha Gadis nih, persyaratan untuk buat visa pelajar bagaimana Kak? Ini untuk pelajar nih Pak. Ini visa nih Pak, bukan izin tinggal. Jadi kita kan terlalu banyak tadi bahas izin tinggal ya. Untuk pengajuan visa pelajar itu diperlukan satu tempat belajarnya. Oke, pastinya. Ya. Enggak, itu gini Mbak. Untuk visa pelajar sendiri sebetulnya harus pertama kali yang belajar di Indonesia ya, belajar di Indonesia. Iya, pertama kali sponsor dari sekolahnya ya, yang jelas sudah mendapatkan memiliki bahwa dia sudah terdaftar di sekolahnya tersebut. Lalu paspor yang masih berlaku ya. Terus surat permohonan, terus sponsor dan KTP sponsor yang bertanggung jawab, penjaminnya dari pihak sekolah biasanya yang ditunjuk. Dan terakhir melakukan pembayaran
Bisa. Untuk pembayarannya ini tarifnya berapa ya Pak ya? Untuk tarifnya kalau tidak salah ya, saya lupa ya, takut salah nih, tapi yang jelas itu 200.000 dan $50 ya. $150. Iya, $150. Oke, itu kira-kira adalah biaya yang harus Ya. dipersiapkan ya bagi Ya, sahabat. dalam kurs dolar ya, itu Iya. memang harus dibayar dalam kurs dolar $150 dan $200.000. Oke, jadi Mbak Solehah Gadis, mungkin itu adalah jawaban pertanyaan dari yang tadi ditanyakan. Untuk biayanya nanti bisa langsung dikurskan ke rupiah Indonesia. Ada pertanyaan lagi nggak ini Pak Sony kira-kira nih? Ini ada Lagi nggak? pertanyaan terakhir nih. Oke, Coba kita Pak ambil mungkin. 3 pertanyaan aja ya. kalau Iya, gitu jangan ya. banyak-banyak. Oke, pertanyaan penutup nih Pak Insan dari Syakila_321. Mau tanya, Kak, proses pembuatan ITAS hingga terbit itu berapa lama? Berapa lama nih Pak? Terbitnya itu nggak lama ya. Ketika sudah diajukan, proses permohonan itu akan kita proses dalam waktu 3 hari, waktu 3 normal hari. ya. 3 hari waktu normal. Oh, jadi 3 hari kerja Pak ya? 3 hari kerja. Namun pada saat ini dengan beberapa aplikasi Pecel Pinjuk Jos itu beda karena kita memberikan pelayanan servis total ya. Jadi pemohon itu memang benar-benar tidak membawa berkas, dia hanya mengupload dan petugas sendiri yang akan nanti Mencetak. ya mendownload dulu dan mencetak semuanya serta akhirnya kita bisa mengupload kembali ke sistem yang kami miliki. Jadi 2 sistem ini berbeda. Satu memang Pecel Pinjuk ini milik kantor imigrasi Madiun dan kita juga memiliki aplikasi yang bersifat nasional yang memang Izin khusus tinggal untuk nasional ya Pak seperti ya. itu. Jadi sahabat Jadi Midun 5 bisa hari ya kalau untuk itu. Oh, 5 hari langsung jadi ya Pak ya kitasnya nih. Betul, betul. Oke, jadi sahabat Midun yang mau ngurus ITAS ini langsung aja nanti diakses dari link izin tinggalnya yang nasional. Nanti silahkan di upload semua dokumen yang memang diperlukan. Nanti dari imigrasi sendiri yang akan mencetak dan menguploadnya. Tinggal datang, nanti ditunggu 5 hari ya Bapak ya. Foto Kitasnya. dulu, Oh foto. iya, foto dulu. Nanti datang ke sini foto dan biometrik dulu ya Pak ya. Yes. Oke, baru nanti itu. Oke, Mbak Insan, sepertinya 3 itu pertanyaan yang hadir di podcast kita live ini. Jadi untuk 3 sahabat Midun yang beruntung tadi siapa aja nih Pak? Tadi yang pertama adalah Anisia. Terus siapa tadi? Solehah Gadis Solehah sama Gadis dan Syakila Nah, 321. untuk tiga pemohon Tiga sahabat sahabat Midun, Midun. sorry kebiasaan melayani pemohon ya. Untuk 3 sahabat Midun nanti langsung aja nanti akan di DM oleh Instagram Admin. dari Mimin terganteng kita di Imigrasi Madiun, nanti akan langsung di DM dan nanti silahkan dikirimkan alamatnya, akan langsung kita kirim hasil dari giveaway-nya Mercedes gratis menarik. langsung ke alamat kalian. Itu Oke, download apa kirim? dikirim dong Pak. Jadi tinggal duduk. Kirain download. Enggak. Jadi enggak dong Pak. Sama seperti Pecel Jos, tinggal duduk nanti paketannya datang. Oke. Gitu. Oke. Senang sekali, selamat ya buat pemenang. Selamat ya bagi yang beruntung ya. Ya, oke lah Pak Insan, Pak Sony sudah sampai kita di penghujung acara. Sepertinya cukup sekian saja. Pak Insan terima kasih atas Terima kasih informasi yang luar kembali, biasa Mbak. pada Sukses podcast hari selalu. ini. Ya, sama-sama Pak Insan. Oke, mungkin masih ada informasi tambahan lagi Pak atau sudah? Saya rasa cukup karena jadwal saya padat hari ini, Mbak. Aduh, terima kasih ya Pak ya. Berarti kedatangannya ini sangat spesial loh. Ya, untuk- Disenggang-senggang waktunya Betul, gitu. betul, betul. Pak Insan sangat sibuk nih rupanya nih di sini nih. Soalnya di belakang ada kolam, Oh, ada kolam. Iya. kolam baru. Oke, siap. Oke, Oke, jadi jika sudah tidak ada pertanyaan dan sudah tidak ada tambahan informasi lagi dari Pak Insan, langsung saja terima kasih bagi sahabat Midun yang sudah menyaksikan live podcast kita, yaitu si Midun Ngopi episode 2 ini. Semoga segala informasinya dapat diterima dengan baik dan terima kasih juga atas partisipasinya untuk bertanya pada kita. Oke, sampai jumpa lagi di Sampai jumpa lagi podcast di si Midun Si Midun Ngopi Ngopi episode episode selanjutnya. selanjutnya. Oke, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
langsung di